Waktu berjalan sangat cepat. Tanpa terasa, aku sudah mulai tumbuh menjadi remaja. Tubuhku mulai tinggi, langkah kakiku mulai lebih panjang, dan pikiranku mulai berubah. Dulu hidupku hanya berisi bermain bola di gang kecil. Sekarang dunia terasa lebih luas. Sekolah mulai menjadi bagian besar dari hidupku. Aku bersekolah di SMP negeri yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari rumah. Setiap pagi aku berangkat dengan sepeda tua milik ayah. Sepeda yang dulu dipakai ayah bekerja di pelabuhan. Sekarang sepeda itu menjadi temanku setiap hari. Rantai sepeda sering berbunyi, remnya kadang tidak terlalu pakem. Tapi sepeda itu selalu membawaku sampai sekolah. Perjalanan menuju sekolah melewati jalan-jalan yang ramai. Aku sering melihat banyak hal di perjalanan. Tukang gorengan yang mulai membuka lapak, bis kota yang penuh penumpang, dan di beberapa tembok kota ada tulisan besar dengan cat semprot. Tulisan itu selalu sama. Persebaya. Kadang ada gambar hiu dan buaya, kadang ada tulisan besar, bonek. Tulisan-tulisan itu selalu membuatku berhenti sejenak melihatnya. Ada rasa bangga yang aneh di dalam dadaku, seolah-olah tulisan itu adalah bagian dari diriku. Masa remaja di Surabaya terasa keras. Banyak anak-anak yang tumbuh dengan kehidupan yang tidak mudah. Sebagian dari temanku sudah mulai membantu orang tuanya bekerja. Ada yang membantu di warung, ada yang bekerja di bengkel, ada juga yang menjadi kuli angkut di pasar. Aku termasuk yang masih beruntung. Ayah dan ibuku selalu berusaha agar aku tetap sekolah. Ayah sering pulang dengan tubuh yang sangat lelah. Kulit tangannya kasar karena sering mengangkat barang berat di pelabuhan. Tapi setiap kali melihatku belajar di rumah kecil kami, wajah ayah selalu terlihat sedikit lebih tenang. Aku sering merasa bersalah melihat ayah bekerja sangat keras. Di dalam hatiku muncul satu keinginan. Suatu hari nanti, aku ingin membuat hidup orang tuaku lebih baik. Tapi saat ini aku masih remaja. Duniaku masih sederhana. Sekolah, sepak bola, dan persebaya. Di sekolah aku mulai punya banyak teman baru. Beberapa dari mereka juga penggemar persebaya. Setiap istirahat sekolah, kami sering berkumpul di belakang kelas. Kami membicarakan pertandingan, membicarakan pemain favorit, membicarakan cerita-cerita tentang tribun stadion. Sebagian dari temanku sudah pernah menonton langsung di stadion. Cerita mereka selalu terdengar luar biasa. Mereka menggambarkan suara supporter yang sangat keras, nyanyian yang tidak pernah berhenti, lautan manusia memakai baju hijau. Setiap kali mendengar cerita itu, aku selalu merasa sangat penasaran. Ada rasa ingin tahu yang semakin besar dalam diriku. Aku ingin merasakan itu sendiri. Aku ingin melihat langsung bagaimana rasanya berada di stadion. Tapi sampai saat ini, aku belum pernah ke stadion. Suatu sore sepulang sekolah, aku melihat sesuatu yang berbeda di rumah. Ayah sudah pulang lebih awal dari biasanya. Sepeda tuanya terparkir di depan rumah. Aku masuk ke rumah dengan rasa heran. Ayah duduk di kursi kayu di ruang depan. Di tangannya ada 2 lembar kertas kecil. Saat aku mendekat, aku baru menyadari sesuatu. Itu adalah tiket pertandingan sepak bola. Dadaku langsung berdebar. Aku melihat tulisan kecil di tiket itu. Persebaya. Pertandingan akan dimainkan beberapa hari lagi. Aku tidak bisa menggambarkan perasaan yang muncul saat itu. Seperti ada gelombang panas yang naik dari dadaku sampai ke kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan pergi ke stadion. Hari pertandingan akhirnya datang. Sejak pagi aku sudah merasa tidak sabar. Aku memakai kaos hijau persebaya milikku. Kaos yang sudah sedikit pudar karena sering dipakai. Tapi bagiku, kaos itu tetap terasa sangat spesial. Langit Surabaya hari itu cerah. Udara terasa panas. Tapi panas itu tidak terasa mengganggu. Aku dan ayah berangkat dari rumah menjelang sore.
Kami menggunakan sepeda motor milik tetangga yang dipinjam ayah. Di jalan menuju stadion, suasana terasa berbeda. Semakin dekat dengan stadion, semakin banyak orang memakai baju hijau. Motor dan mobil bergerak perlahan karena jalan semakin ramai. Banyak orang berjalan kaki menuju stadion. Beberapa orang membawa bendera besar. Ada yang bernyanyi, ada yang menabuh drum. Udara dipenuhi suara sorakan. Aku melihat begitu banyak wajah penuh semangat. Semua orang terlihat seperti memiliki tujuan yang sama. Menuju stadion, menuju Persebaya. Saat stadion akhirnya terlihat dari kejauhan, aku langsung merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bangunan itu terlihat sangat besar, jauh lebih besar dari apa yang pernah aku bayangkan. Lampu-lampu stadion mulai menyala. Di luar stadion sudah ada ribuan orang. Suara nyanyian supporter terdengar dari berbagai arah. Aku mengikuti langkah ayah melewati kerumunan orang. Langkah kakiku terasa ringan, tapi jantungku berdetak sangat cepat. Semakin dekat dengan pintu masuk stadion, suara sorakan semakin keras. Ketika akhirnya aku masuk ke dalam stadion, aku berhenti sejenak. Pemandangan di depan mataku terasa seperti mimpi. Tribun stadion dipenuhi manusia. Lautan manusia memakai warna hijau. Bendera-bendera besar berkibar. Suara nyanyian menggema sangat keras. Getaran suara itu terasa sampai dada. Aku berdiri diam beberapa detik. Mataku melihat sekeliling. Lapangan hijau terbentang di tengah stadion. Lampu stadion menyinari rumput dengan sangat terang. Dan di tribun, ribuan orang bernyanyi bersama. Saat itu aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Rasa bangga, rasa haru, rasa menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar. Ketika pertandingan dimulai, stadion berubah menjadi tempat yang sangat hidup. Setiap gerakan pemain di lapangan disambut dengan sorakan. Setiap serangan membuat jantungku berdebar. Suara nyanyian tidak pernah berhenti. Aku ikut bernyanyi, meskipun suaraku tenggelam di antara ribuan suara lainnya. Aku ikut berdiri, aku ikut melompat. Aku ikut merasakan emosi yang sama dengan semua orang di tribun. Di momen itu aku sadar satu hal. Aku bukan hanya penonton. Aku adalah bagian dari mereka. Bagian dari ribuan orang yang mencintai Persebaya. Bagian dari sesuatu yang disebut bonek. Dan malam itu di tribun Stadion Surabaya, seorang remaja dari gang kecil di kota ini benar-benar menemukan tempatnya. Setelah pertandingan selesai, aku berjalan keluar stadion bersama ayah. Langit malam Surabaya terasa berbeda. Udara terasa lebih sejuk. Di jalanan masih banyak orang bernyanyi. Motor-motor berjalan perlahan. Bendera hijau masih berkibar. Aku berjalan sambil melihat sekeliling. Hatiku terasa penuh. Seolah-olah ada sesuatu yang baru saja lahir di dalam diriku. Sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Saat itu aku belum tahu bahwa cinta pada Persebaya akan menemaniku sampai aku tua. Aku belum tahu bahwa cinta itu akan ikut pergi bersamaku ketika aku meninggalkan Surabaya. Aku belum tahu bahwa suatu hari nanti aku akan memperkenalkan Persebaya kepada anak-anakku di negara yang sangat jauh dari Indonesia. Tapi malam itu aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Aku adalah bonek, dan itu akan selalu menjadi bagian dari hidupku.